Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau sore hari ini saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu jemaat ibadah sore. Nah, ini untuk kali pertama di tahun baru dengan fokus dan tema yang baru. Setelah sepanjang tahun yang lalu kita belajar bagaimana kita menjadi umat yang murah hati karena Bapa kita Bapa yang murah hati. Dan kelanjutan daripada kemurahan hati kita, yaitu kita mau menjadi orang yang menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Sebagaimana fokus tahun ini yaitu berbuah tetap. Artinya kalau bicara tentang buah, secara garis besar buah itu kan ada 3 di dalam kekristenan. Yang pertama itu buah pertobatan, artinya kita mau semakin hari semakin kita mengenal Tuhan, semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita menghasilkan buah. Karakter kita menjadi semakin seperti Kristus. Makanya jadi orang Kristen jangan moody Bapak Ibu. Lagi mood, bisa happy, bisa rajin, bisa setia. Nanti lagi dalam kondisi yang kurang baik menurut daging, akhirnya bad mood dan gak pelayanan lagi. Nah makanya fokus kita buah itu tetap. Sama-sama katakan berbuah tetap. Amin. Jadi kita mau buah yang kita hasilkan itu tetap. Karakter Kristus itu menjadi sebuah karakter yang menetap dalam hidup kita. Bukan moody, bukan mut-mutan. Kalau lagi banyak uang, wah rajin ke gereja, rajin pelayanan. Kalau semua lagi aman-aman, wah setia melayani Tuhan. Tersinggung sedikit, langsung KO. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang kita naikkan tadi pujian yang saya katakan dalam doa, itu menjadi doa kita, menjadi ungkapan hati kita, menjadi hidup kita. Saya ingat di akhir tahun yang lalu, waktu kami selesai liburan, sekalian jemput anak kami yang nomor 2 di Lampung, sudah sampai Tempino, tiba-tiba anak saya yang paling kecil nyeletuk gini, waduh, sebentar lagi kita akan kembali ke dunia nyata. Saya bilang, loh kok kembali ke dunia nyata? Emangnya kamu pikir liburan ini dunia maya? Karena uang yang papa keluarin, mama keluarin itu nyata keluarnya untuk liburan ini. Maksudnya gini, kalau lagi liburan itu rasanya hidup ini benar-benar seperti di dunia dongeng. Apa saja yang dia minta dia diberikan. Wah mau makan ini, ya makan. Karena dia udah punya prinsip, kalau aku lagi liburan aku minta apapun harus dikasih. Kan ada budgetingnya memang sudah. Nah tapi begitu pulang ke rumah, nanti dulu apa yang kamu minta sini dulu, hitung-hitungan dulu. Makanya dia bilang, ya sebentar lagi kita kembali ke dunia nyata. Nah maksud saya jangan gereja, gedung gereja maksudnya, pertemuan ibadah seperti ini, itu menjadi seperti dunia maya bagi kita. Kalau di gereja nyanyinya, ku tak ingin kompromi dengan dunia, hidup mau melakukan firman Tuhan. Tapi di luar gedung sini kembali ke dunia nyata. Nyanyinya apa? Aku masih seperti yang tadi. Kan gak seperti itu Bapak Ibu. Nah makanya kita mau berbuahnya itu tetap gak mut-mutan. Kelihatan rohaninya bukan cuma kalau lagi di dalam gedung gereja. Tapi justru ketika kita ada di luar gedung gereja, benar-benar orang melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Nah itu buah yang pertama, yaitu karakter Kristus, dan karakter itu menetap. Bahkan semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari kata firman Tuhan, jalan hidup orang benar. Nah buah yang kedua itu buah pelayanan. Nah Bapak Ibu bisa melayani baik di dalam pertemuan ibadah seperti ini, bahkan juga di luar gedung gereja kita bisa melayani Bapak Ibu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan buah yang ketiga itu buah jiwa. Mari kita berdoa melalui kemurahan hati kita, tahun ini setiap kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kalau minimal 1 saja masing-masing menghasilkan buah jiwa tahun ini, tahun depan berarti ibadah 3 jadi multi nih. Ibadah 1 jadi multi. Komsel-komsel Bapak Ibu jadi multi, amin. Nah jadi kita berdoa berharap setiap tahun ada fokus yang Tuhan beri, itu bukan hanya sebatas slogan, tapi setelah itu berlalu seperti itu saja. Enggak Bapak Ibu.
Nah makanya sekali lagi tahun ini fokus kita adalah berbuah tetap. Setiap buah yang kita hasilkan dalam hidup kita itu bersifat tetap, bahkan sampai pada kekekalan. Karena yang Tuhan cari dalam hidup kita itu adalah buah. Tadi pagi Pak Kastoni sampaikan sebuah contoh ilustrasi yang disampaikan oleh firman Tuhan. Satu hari Yesus berjalan dan dia melihat dari kejauhan pohon ara, dan Yesus mau menikmati buah pohon ara. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di pohon itu, Yesus cuma menemukan itu rindang, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya. Padahal yang Tuhan mau apa? Buah. Jadi ngomong kanan kiri, dalam hidupmu Tuhan mau kamu berbuah. Amin. Jadi bukan cuma kelihatan seperti rindang, kalau lagi ibadah semua senyum, shalom, puji Tuhan, apa kabar, pelayanannya bagus, apalagi Asar itu kan belajar senyum terus. WL juga belajar senyum, wah. Tapi ngomong kanan kiri, yang Tuhan mau buah. Dan buah itu tetap. Nah, untuk bicara dan menghasilkan buah yang tetap, makanya selama 1 tahun ini kita akan belajar ada 6 tema besar, 2 bulan sekali Bapak Ibu. Dan kenapa di Januari, Februari temanya adalah umat pilihan. Karena kita harus mengerti dulu siapa kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya ada teman saya yang dari luar kota mau datang ke rumah saya, ya anggaplah zaman sekarang sih mungkin ada map, tapi saya mau kasih contoh kalau seandainya belum ada map. Nah, untuk dia bisa sampai ke rumah saya, dia telepon saya, maka hal yang pertama yang paling penting adalah dia harus tahu posisi dia ada di mana. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena kalau dia telepon saya, Pak Heri, tolong pandu saya ke rumah Bapak. Terus saya tanya, posisi Bapak di mana? Nah nggak tahu. Gimana saya bisa memandu untuk sampai ke rumah saya Bapak Ibu? Ada beberapa kali dulu kasus seperti itu, ketika teman-teman dari Pekanbaru mau datang, ada acara di sini, jam 1 malam kadang mereka telepon dan saya harus pandu. Nah hal yang pertama yang saya suruh mereka gini, kamu tanya kanan kiri, berhenti sejenak, tanya orang di sekeliling kamu sedang ada di daerah mana? Patokannya apa? Nah kamu kasih tahu ke saya. Oh ternyata kami sudah ada di batas kota, sebentar lagi kami akan masuk ke jembatan Aur Duri 1. Oh oke, kalau begitu dari titik itu saya bisa pandu Bapak. Ikutin saja, handphone gak usah dimatikan, saya akan pandu bisa sampai ke rumah saya. Karena jelas titiknya awal di mana, saya bisa arahkan belok kiri, belok kanan, lurus, nanti ada jembatan, nanti sebelah kiri ada lapangan, nanti ada cabang 2 harus belok kemana, nanti ada traffic light, ada lampu merah, harus belok kemana, jelas tahu Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah yang tetap, kita harus tahu siapa kita dulu. Nah makanya ayat tahun ini adalah Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Senang gak baca ayat ini Bapak Ibu? Kenapa senang? Coba diskusi. Kenapa senang baca ayat ini? Oke silakan 1 menit diskusi Bapak Ibu. Kenapa senang baca ayat ini? Udah gak usah 1 menit, saya tahu dari wajah Bapak Ibu kenapa senang baca ayat ini. Karena bagian terakhir katakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Setuju? Siapa sih yang gak senang dengan ayat yang model kayak begini Bapak Ibu? Nah tapi masalahnya untuk kita mencapai situasi, kondisi, keadaan seperti itu, nah kita harus tahu dulu. Makanya berkali-kali saya katakan memang kasih Tuhan itu tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat.
Kalau kita menyadari kita dipilih Allah dan kemudian kita melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah, yaitu pergi menghasilkan buah yang tetap tadi, barulah apa yang kamu minta kepada Bapakku di dalam namaku aku akan berikan. Itu masalahnya Bapak Ibu. Nah, jadi sepanjang tahun ini nanti kita akan belajar. Jadi percaya Bapak Ibu, sepanjang tahun ketika kita mengerti kebenaran, kita praktek kebenaran, terjadi multiplikasi karena setiap kita menghasilkan buah. Dan sekali lagi ada bonus, sebenarnya itu cuma bonus Bapak Ibu. Apa yang kita doakan, kita minta diberi itu cuma bonus, ngomong kanan kiri itu cuma bonus. Kan gak mungkin kan Bapak Ibu beli rumah harga ratusan juta, karena hanya demi dapat bonus AC 1 PK. Nggak mungkin kan? Tujuan Bapak Ibu beli rumah atau hanya untuk dapat bonus AC 1 PK? Ya kalau cuma tujuan beli dapat 1 PK AC, ngapain harus beli rumah yang 250 juta? Beli aja 4 juta selesai. Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang justru lebih ngejar bonus. Sama seperti Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ditambahkan itu namanya bonus. Jadi come on, jangan fokus senang dengan ayat ini hanya bagian belakangnya. Nah kebenarannya bagian kita yang harus kita lakukan, nah itu yang mau kita fokus Bapak Ibu. Nah jadi sekali lagi kebenaran yang pertama 2 bulan ini tentu Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang umat pilihan. Dengan jelas ayat ini katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah kebenaran yang pertama yang tentu ini hanyalah sebuah review, ini adalah sebuah pengulangan. Karena sekali lagi tentu sepanjang 2 bulan ini Bapak Ibu sudah dengarkan banyak khotbah tentang umat pilihan. Nah kebenaran yang pertama yang ingin saya ingatkan kembali hari ini adalah kita itu dipilih hanya karena kasih karunia. Amin. Kita dipilih, saya dipilih, Bapak Ibu dipilih menjadi umat pilihan itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Nah apa itu kasih karunia? Saya percaya kita udah berkali-kali mengerti apa itu kasih karunia. Kalau bicara tentang pilihan, sekali lagi dari ayat ini juga kita tahu bahwa inisiator dari pilihan itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Bahkan sejak dalam kitab Kejadian kita tahu, ketika Allah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, maka Kejadian 1 ayat 27-28 Allah berketetapan, Allah bersepakat untuk membentuk manusia yang dia pilih, yaitu Adam, dan kemudian ditambahkan Hawa untuk ditempatkan di Taman Eden untuk menikmati segala kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Manusia berdosa. Kemudian dengan berjalannya waktu semakin tambah banyak manusia. Di Kejadian pasal 5 dikatakan maka kecenderungan hati manusia berbuat jahat semata-mata. Sehingga akhirnya Tuhan mengirim air bah di pasal yang ke-6. Tapi di antara semua manusia yang berdosa tadi, ada satu keluarga yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Nuh dengan 3 anak dan 3 mantunya, jadi 8 orang, sehingga mereka selamat. Tapi sekali lagi berkali-kali akhirnya manusia juga kembali jatuh dalam dosa. Sampai akhirnya Tuhan menemukan siapa di pasal yang ke-12? Abram yang bukan orang yang percaya. Ketika dia ada di rumah orang tuanya di Ur-Kasdim, Tuhan memanggil dan memilih dia. Sekali lagi itu inisiatif dari Tuhan. Sampai kemudian melahirkan Ishak, Yakub, dan sampai pada akhirnya Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Tapi hari-hari ini kan kita sudah belajar dari sampai kitab Yosua, Hakim-Hakim, terus 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Tawarik, dan akhirnya apa? Mereka juga melakukan kejahatan. Dan akhirnya mereka ditawan dan hilang. Nah apa yang mau saya katakan hari ini Bapak Ibu?
Kebenaran yang harus kita mengerti bahwa di dalam perjanjian lama, pribadi Allah itu kan adalah pribadi yang penuh kasih. Sehingga dia punya inisiatif untuk memilih siapa yang dia mau pilih, yang berkenan kepadanya. Tapi ingat, di satu sisi dia Allah yang adil. Adil itu artinya semua yang berdosa dihukum. Nah makanya beberapa kali ada anak muda yang kritis tanya sama saya. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu juga masih berpikir dan bertanya seperti itu. Pak, Tuhan itu kan maha tahu. Iya. Kalau Tuhan itu maha tahu, ngapain dia ciptakan manusia yang dia tahu bakalan berdosa? Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, terkadang kan dengar ayat baca Alkitab gini, maka hal itu menimbulkan sakit hatinya Allah. Pernah baca ayat seperti itu Bapak Ibu? Atau membaca ayat, maka menyesalah Allah. Dan banyak orang Kristen, anak muda khususnya tanya, karena konteks ketika dia baca kata sakit hati, kata menyesal, dia pikir seperti sakit hatinya dia dan menyesalnya dia. Orang biasanya menyesal itu karena apa Bapak Ibu? Karena buat salah. Tuh, kalau Allah menyesal berarti Allah salah maksud Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan seperti ini, beribu-ribu tahun hati Allah itu sedih, bukan sakit sih. Saya percaya hati Allah nggak sakit, walaupun di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis, maka itu menimbulkan sakit hati Allah. Itu sebenarnya lebih kepada sedih, cuman saking sedihnya itu ya rasanya sakit banget. Nah, menyesal itu bukan karena melakukan sebuah kesalahan akhirnya baru menyesal, bukan. Saya lebih suka memakai kata nyesek. Sebenarnya saya percaya setiap kita orang tua, kita akan memahami situasi itu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu sebagai orang tua mengasihi anaknya? Semua mengasihi anak Bapak Ibu? Nah, anak-anak langsung noleh. Mengasihi aku. Nah cuma kadang anak kan salah mengerti. Kalau mengasihi kenapa aku kadang dipukul, karena diomelin, dimarahin. Betul anak-anak? Itu orang tua kadang, wah kita ngomong itu kan karena kami kasih. Nah ingat Bapak Ibu sekali lagi Allah itu kasih. Allah yang kasih sebenarnya gak mau menghukum. Makanya dia pilih. Tapi sekali lagi Allah itu adil. Nah kita juga orang tua, ingat sekali lagi, adil itu bukan seperti faham komunis yang sama rata. Adilnya Allah itu yang berdosa harus dihukum. Itu keadilan Allah. Nah makanya berkali-kali ketika Allah memilih dan kemudian mereka berbuat dosa, Allah harus menyatakan keadilannya dihukum. Yang saya katakan tadi itu bukan sakit hati dan itu bukan menyesal dalam konteks paradigma yang seperti kita paham. Orang tua sangat mengerti. Berapa kali kita dalam hidup kita sebagai orang tua kadang kita harus mendisiplin anak kita. Nah, kalau dulu sih kita pakai istilahnya tongkat kasih, sampai anak nangis karena dia melakukan kesalahan, dinasehati sekali enggak mau taat, 2 kali juga enggak, 3 kali akhirnya tongkat kasih yang ngomong cekak, cepet. Pernah? Setelah kita disiplin anak kita, hati kita jadi sedih enggak sebenarnya? Sedih, itu orang tua yang normal, orang tua yang mengasihi anak. Tapi di satu sisi kan dia harus mendisiplin anaknya. Kadang kalau papanya yang mendisiplin, terus nanti mamanya yang membalut. Kan bukankah firman Tuhan ngomong, dia yang melukai tapi dia juga yang membebat. Itu Allah kita. Bertahun-tahun di perjanjian lama seperti itu. Makanya lah nak, kenapa lah kau ngelawan papa? Cobalah kau tadi nurut. Kan gak sampai seperti ini nak, kan sampai luka kan? Pernah ngalami situasi seperti itu? Itulah situasi yang dialami Allah yang adalah kasih. Dan Allah yang adil, ribuan tahun ngadepin manusia, ngomong kanan kiri, model kamu. Di gereja mah bagusnya minta ampun semua. Begitu luar gereja, ampun. Tapi saya percaya nggak ada di sini Bapak Ibu ya, nggak ada di sini. Di sini maksudnya. Kalau di situ saya nggak tahu. Karena hanya Bapak Ibu yang tahu gimana cara hidup Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, saya berharap dengan pengertian kebenaran firman Tuhan. Cepet banget waktunya. Ini poin 1 baru. Nah, hidup
pilihan itu hanya kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia Bapak Ibu? Kasih karunia itu kan sesuatu yang Allah tidak wajib berikan, tapi itu yang Allah berikan. Sesuatu yang gak layak kita terima, karena firman Tuhan katakan semua manusia berdosa. Sekali lagi ngomong kanan kiri, orang model kayak kamu dipilih Tuhan, udah pasti bukan karena kamu. Iya kan Bapak Ibu? Kalau sampai kita jadi umat pilihan Tuhan itu udah pastilah bukan karena saya tahu siapa saya, model seperti saya tahu gak bakalan masuk pilihan. Tapi sekali lagi saya dipilih itu hanya karena kasih karunia. Sesuatu yang Allah gak perlu lakukan tapi Allah lakukan. Nah sekali lagi apa itu kasih karunia? Berkali-kali saya katakan kasih karunia itu adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Allah, dan itu melalui yang namanya pengorbanan. Saya sudah pernah sampaikan tentang Jenderal Samila, seorang jenderal yang memimpin pemberontakan di Rusia di awal abad 19, waktu Rusia dipimpin oleh seorang kaisar yang bengis dan kejam. Dan kisah singkatnya adalah di perkemahan mereka terjadi pencurian bahan makanan yang memang udah susah zaman itu. Sehingga Jenderal Samila katakan pokoknya yang ketangkap mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Dan singkat cerita yang tertangkap ternyata mamanya Jenderal Samila itu sendiri. Yang sudah tua renta, tinggal tulang dibalut kulit. Tapi kan kasih harus dinyatakan. Dan keadilan juga harus ditunjukkan. Maka ketika laporan dari prajurit sampai Jenderal Samila jadi galau, gabut, zaman sekarang bilang sepanjang malam dia gak bisa tidur, dan dia bilang oke, besok pagi saja hukuman akan dilaksanakan. Besok aku akan putuskan. Nah ketika keesokan harinya mamanya sudah diikat di tengah lapangan, dikelilingi oleh semua pengikutnya. Jenderal Samila datang, aku Jenderal Samila, aku anak yang mengasihi mama karena dia yang melahirkan aku. Tapi aku juga Jenderal Samila, aku harus berlaku adil sebagai pemimpin. Dan apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila Bapak Ibu? Jenderal Samila ambil ikatan ibunya dibuka, dia taruh duduk di tempat dia duduk sebagai bentuk kasihnya kepada ibunya. Dan kemudian dia membuka jubah kebesarannya dan dia menggantikan posisi ibunya untuk menjalani, menerima hukuman, untuk menunjukkan keadilan kepada semuanya. Nah begitu juga dengan Allah Bapak Ibu, kasih dan keadilan Allah itu bertemu dengan yang namanya pengorbanan. Ketika 2000 tahun yang lalu Allah dalam segala kemuliaannya, Allah yang adalah kasih, Allah yang ada adil. Di satu sisi dia gak mau hukum manusia, tapi di satu sisi karena manusia berdosa harus dimusnahkan, harus dihukum. Maka 2000 tahun yang lalu Allah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus. Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Dan karena pengorbanan Yesus inilah, setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi umat pilihan. Jadi bukan karena perbuatan kita Bapak Ibu. Panggilan itu sih untuk semua orang. Yohanes 1 ayat 29 katakan apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa semua umat manusia. Tadi pagi Pak Kastoni juga udah jelasin. Dari lebih kurang 8 miliar penduduk dunia, lebih kurang 280 juta penduduk Indonesia, lebih kurang hampir 1 juta penduduk kota Jambi saja. Kenapa engkau ada di sini hari ini? Sebagai orang Kristen yang adalah umat pilihan Allah. Jadi sekali lagi ngomong kanan kiri, udah pasti itu bukan karena kebaikanmu. Udah pasti itu bukan karena kehebatanmu. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang Allah berikan dan kau terima dengan iman. Karena Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dengan jelas firman Tuhan ngomong gini. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu,
Kalau kita hari ini menjadi umat pilihan Allah, dan saya berdoa berharap bukan cuman kita nyanyi, kita dipilih dari segala bangsa. Iya, kita dipilih Bapak Ibu. Semua orang dipanggil, tapi ketika engkau meresponi panggilan Tuhan, engkau menjadi umat pilihan Allah. Dan engkau ada sampai hari ini. Dan sekali lagi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama kita dipilih itu karena kasih karunia. Nah yang kedua, sebagai umat pilihan Allah, hiduplah di dalam kasih karunia. Amin. Sebagai umat pilihan Allah, hiduplah di dalam kasih karunia. Nah apa itu kasih karunia Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 1 bulan yang lalu, ada satu anggota Komsel baru, karena beberapa bulan dia baru ikut ibadah, dan kemudian dia mau bergabung di Komsel, dan baru pertama dia ikut Komsel, disitulah dia akhirnya ngobrol dan ngomong gini, Pak, pelita itu hyper grace ya Pak ya? Oh, maksudnya? Iya, saya dengerin khotbah-khotbahnya, itu semua hyper grace. Saya ngomong, kami sih tidak pernah mendeklar bahwa pelita ini penganut hyper grace. Karena saya pribadi dan saya tahu juga mungkin sebagian besar pemimpin penatua gak pernah secara khusus belajar tentang yang namanya hyper grace. Nah saya gak tahu Bapak Ibu pernah dengar gak kata hyper grace itu seperti apa paradigmanya. Akhirnya sejak malam itu saya penasaran, saya cari apa itu hyper grace. Berapa hal yang saya searching ternyata beberapa orang menganggap hyper grace, pengajaran hyper grace itu pengajaran yang salah, bahkan sesat. Nah akhirnya saya penasaran, saya cari, saya searching. Kan memang kita ini hidup dipilih tadi hanya karena kasih karunia, grace. Nah kata hyper grace itu munculnya sebenarnya di Roma pasal 5 ayat 20. Roma pasal 5 ayat 20. Di situ katakan seperti ini, Roma 5:20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Nah kata berlimpah-limpah itu memakai kata huper. Nah dari kata huper itulah muncul kata hyper. Nah karena di situ kasih karunia yang bertambah berlimpah-limpah, nah sebenarnya inilah kasih karunia. Hyper grace, yaitu kasih karunia Allah yang memang berlimpah-limpah. Nah masalahnya kenapa sampai dijadikan salah, bukan kata hyper grace-nya yang salah, tapi pemahamannya yang salah yang membuat akhirnya kata hyper grace itu dimaknai dengan salah Bapak Ibu. Padahal memang kita harus hidup di dalam kasih karunia. Nah masalahnya ada begitu banyak orang, bahkan orang yang ada di dalam kotak kekristenan itu, kalau saya boleh pakai bahasa itu, berpikirnya sama seperti orang di luar kotak kekristenan. Kan seringkali kita dengar orang ngomong gini, enak ya jadi orang Kristen ya. Buat dosa, minta ampun lagi. Habis itu buat dosa lagi. Enak banget kalian. Sementara mereka rasanya hidup seperti perjanjian lama, Taurat. Tapi di satu sisi ada banyak orang Kristen juga walaupun dia sudah hidup dalam kasih karunia katanya, tapi pola pikir dan mindsetnya seperti hidup di dalam zaman Taurat. Nanti saya jelasin kalau masih ada waktu Bapak Ibu. Nah, makanya sampai ada istilah Kristen tomat. Tahu Kristen tomat itu apa? Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu umat. Ngomong kanan kiri, kita enggak itu ya? Jangan kamu, kita enggak itu ya? Saya ngomong jangankan nunggu hari Senin, keluar dari pertemuan ibadah saja sudah langsung umat. Baru keluar di parkiran, hampir keserempet, aslinya sudah muncul. Padahal tadi, sabar, lihat kasih, pasti lemah lembut. Baru di parkiran sudah, nengok-nengok lagi. Paham yang saya maksud Bapak Ibu? Nah, sampai akhirnya istilah muncul Kristen tomat. Nah bertahun-tahun ya sangat miris kalau kekristenan seperti itu karena paradigma yang salah. Dia pikir dia menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah itu untuk berbuat dosa. Padahal kalau baca lagi di pasal yang ke-6, ayat yang ke-1, ini lanjutan dari pasal yang ke-5, 20 tadi Bapak Ibu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ayat 2 jelas ngomong apa? Sekali-kali tidak.
Bukan berarti kita menerima hyper grace, kasih karunia yang berlimpah-limpah tadi, itu membuat kita suka-suka buat dosa. Bukan itu konsepnya Bapak Ibu. Justru orang yang menerima kasih karunia, itu fokus hidupnya adalah hidup dalam kebenaran. Tapi kalaupun dalam perjalanan hidup tiba-tiba dia kepleset dan jatuh lagi, ya dia datang lagi kepada salib Kristus. Masalahnya kayak gini Bapak Ibu, saya mau kasih contoh sebuah ilustrasi. Boleh tampilin foto yang saya kirim tadi? Ini contoh, tahun 2018 saya ke Bogor dan diajak ke istana, bukan diajak ke istana Bogor maksudnya, ke Kebun Raya Bogor, di mana di situ ada istana Bogor. Siapa yang pengen ke istana Bogor, masuk dan menikmati semua fasilitas? Saya pengen banget Bapak Ibu, saya pengen banget. Tapi apa boleh buat, siapalah saya, dikenal juga enggak. Kalau saya berani maksa ke masuk tempat itu, jangan-jangan saya langsung ditendang pas pampres Bapak Ibu. Ya enggak Bapak Ibu? Makanya bisa foto pun dari jauh banget. Wah jadilah bangga kali, paling tidak aku sudah pernah ada di depannya, Istana Bogor. Oke udah jangan lama-lama. Nanti terbayang-bayang orang ganteng di situ. Biar istri saya saja cukup. Nah tapi seandainya satu hari, Sekretaris Negara telepon, betul ini Pak Heri? Iya betul. Oh pendeta yang di Pelita Community? Iya betul. Bapak diundang oleh Pak Presiden untuk datang ke Istana Bogor dan nikmati semua fasilitas di sana 3 hari 3 malam. Respon saya pertama akan ngomong apa? Bener gak ini? Penipu kali lo ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oh enggak, ini serius Pak. Nanti undangan resmi saya akan kirim lewat email Bapak. Bapak sebutkan email. Dan kalau itu terkonfirmasi itu betul, menurut Bapak Ibu saya akan datang enggak? Semua fasilitas ditanggung. Oh, semua acara saya cancel. Saya minta izin Pak sorry ya, aku diundang Pak Presiden ke Istana Bogor. Khotbah pun tolong gantiin lah, nanti minggu depan aku khotbah. Kan Pelita ini penuh kasih karunia, bisa diatur Bapak Ibu. Yang penting tanggung jawab selesai. Nah tapi begitu saya oke, karena sukacita, kan itu yang saya rindukan, itu yang nanti-nantikan. Dan kemudian tiba hari H, 1 hari H-1, Setnek juga telepon lagi ngomong gini, oke, Bapak besok datang, tapi Bapak harus membawa seluruh perlengkapan protokoler. Bapak harus bawa jas, bawa batik, sepatu nggak boleh sepatu model kayak begini. Harus sepatu pantofel dari kulit yang mengkilat. Celana nggak boleh pakai celana dasar jeans kayak model begini. Padahal sekarang saya sudah lebih suka kayak gini. Kalau Bapak Ibu kenal saya 15 tahun yang lalu, saya nggak akan pernah model kayak gini, nggak pernah pakai baju kemeja dikeluarin. Awal-awal istri saya sampai ngomong, bukan elu banget ya. Dulu saya pasti pakai sepatu yang mengkilat, celana pasti kain, semua baju pasti dimasukin, ikat pinggang, ini klimis. Oh. Pakai jas itu hampir setiap minggu kalau perlu. Sekarang suruh pakai jas sebulan sekali aja, aduh ribet. Pakai dasi, udah nggak pernah lagi. Tapi sekarang karena Setnek bilang harus pakai dasi merah, baju putih, pakai jas, pakai batik, sepatu harus sepatu pantofel, harus boleh sepatu cat. Kira-kira saya mau lakukan nggak Bapak Ibu? Mau. Kenapa? Saya senang, saya suka diundang. Ribet nggak? Ribet. Ngomong kanan kiri. Lakukan firman Tuhan itu kayaknya ribet nggak? Bapak Ibu lakukan nggak firman Tuhan? Kan kalau semua manusia ditanya, siapa yang mati pengen masuk surga? Semua orang, gak usahlah Bapak Ibu yang tempat ini, semua orang ditanya, siapa yang mati masuk surga? Saya Pak. Nah masalahnya Bapak Ibu tadi sudah ditelepon oleh malaikat surga. Kamu dipilih loh, jadi umat pilihan Tuhan. Nah karena kamu jadi umat pilihan Tuhan, kamu harus ikutin aturan firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu lakukan dengan sukacita gak? Nah kenapa jadi berat nih sekarang? Nah loh, bisa paham gak kebenaran nih Bapak Ibu? Harusnya kita melakukan firman Tuhan tuh karena kita senang, bukan karena takut. Karena itu yang menjadi kerinduan kita. Oke saya lanjutin kisah saya, akhirnya saya sampai. Wah pas pampres pun hormat. Saya jalan dengan gagah berani sebagai duta pilihan.
Nah sampai satu saat lagi jam makan, tiba-tiba tanpa sengaja tangan saya nyenggol gelas kristal yang disediain. Piar. Normal gak ada rasa takut di hati saya Bapak Ibu? Normal, karena saya sedang melakukan kesalahan. Tapi ketika presiden ngomong gini, gak apa-apa Pak Heri, gak apa-apa, beresin, nanti diberesin kok, selesai. Dan di dapur masih banyak, tenang, itu diberesin nanti diganti gelas yang baru. Menurut Bapak Ibu, setelah kejadian itu, saya akan lebih hati-hati atau suka-suka? Lebih hati-hati. Nah orang yang ngerti tentang kasih karunia, hidupnya itu hati-hati, bukan suka-suka bilang. Amin. Hidupnya kan hati-hati, oh tadi aku buat salah, Tuhan ampuni aku. Tapi Tuhan, aku percaya tidak ada penghakiman. Karena kalau Bapak Ibu baca lagi di Roma pasal 8 ayat 1, firman Tuhan kan ngomong gini. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau di perjanjian lama emang dipilih karena kasih Tuhan, tapi ketika engkau melakukan dosa, engkau dihukum. Di perjanjian baru, di dalam Kristus gak ada penghakiman. Tapi sekali lagi please tolong pahami kebenaran sampai kita benar-benar ngerti. Karena saya mau katakan gini, ketika engkau ngerti kebenaran hidup dalam kasih karunia, hidupmu akan semakin maksimal karena fokus hidupmu melakukan kebenaran. Bukan terima kasih karunia berlimpah untuk buat dosa lagi, bukan Bapak Ibu. Tapi kalaupun tiba-tiba engkau jatuh di dalam dosa, melakukan sebuah kesalahan, Ibrani katakan datanglah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jangan tiba-tiba ditanya, kok gak komsel lagi? Tak do, tak apa-apa lah Pak. Ngapa tak mau pelayanan lagi? Tak do, tak apa-apa. Ngapa tak datang ibadah lagi? Tak do sih. Ya ngapa? Setelah dikorek-korek ternyata merasa tertuduh. Aku buat salah Pak, dosa Pak. Aku tak layak lah Pak. Pernah punya pikiran seperti itu Bapak Ibu? Iblis akan meneror pikiran kita, membuat kita merasa nggak layak. Dan saya mau kasih tahu kalau kekristenan kita masih seperti itu, stres Bapak Ibu. Kenapa saya berani katakan? Karena saya dulu juga alami hal yang sama. Kalau jadi pendeta udah hari Sabtu itu hari penuh kesetresan. Gimana harus jaga hidup benar-benar kudus. Supaya apa? Supaya waktu besok berdiri di altar, urapan Allah berlimpah-limpah. Aku ngomong orang nangis semua. Aku ngomong orang bergetar merinding-rinding. Setan lewat juga merinding lewat kuburan. Makanya saya berkali-kali katakan bukti kehadiran Tuhan itu bukan merinding Bapak Ibu. Jangan di gedung gereja merinding-rinding. Haleluya. Di luar gereja buat orang meradang. Ya kan? Tapi apakah Bapak Ibu masih hidup seperti itu? Nanti setelah pelayanan, rasanya legonian, buat dosa dikit-dikit tidak apa-apa lah. Kaget Sabtu minta urapan lagi, urapi berlimpah. Tuh banyak orang Kristen masih konsepnya seperti itu loh Bapak Ibu. Stres. Makanya banyak orang di luar Kristen ngomong, "Ndak enak jadi orang Kristen, ndak boleh ini, ndak boleh itu, jangan ini, jangan itu, pening nian Pak, banyak nian aturan." Tapi ingat kisah saya tadi, harusnya semua aturan firman Tuhan kita lakukan dengan sukacita. Dan itu fokus hidup kita. Karena kita ini hidup dalam kasih karunia. Bukan dalam ketakutan, intimidasi. Jadi kalaupun kau jatuh dalam dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan dia adalah adil dan setia. Kan kita udah nyanyiin tadi. Tapi apakah karena ayat itu terus kita buat dosa lagi? Enggak. Ayat lagu tadi ngomong apa? Tak ingin kompromi. Apa? Ya pokoknya nggak ngomong kompromi dengan dunia lah Bapak Ibu, intinya sudahlah. Aku nggak mau melakukan yang di luar kehendak Tuhan, aku mau sesuai dengan perkataan Tuhan, kan gitu tadi nyanyinya kan? Ngomong kanan kiri, tadi itu nyanyi serius. Karena bagi saya, jujur Bapak Ibu, bagi saya waktu nyanyi saya itu sedang ngomong sama Tuhan, itu masalahnya. Nyanyi itu bukan cuma sekedar mengeluarkan kata-kata dari kerongkongan, dari pita suara, bukan. Jadi tolong fahami hari ini kalau engkau sedang memuji Tuhan menyanyi baik di gedung gereja maupun di rumah lagi penyembahan, engkau tuh sedang ngomong dengan Tuhan. Amin. Karena kita ini nggak bisa keluar dari kasih karunia, kita ini nggak bisa keluar dari hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu bukan cuma di batas tembok ini Bapak Ibu.
Kita keluar dari situ, kita juga tetap ada di hadirat Tuhan. Makanya tiap pagi kita ada yang namanya koram deo. Koram deo itu artinya di hadapan Tuhan senantiasa. Seperti Daud bilang, kemana aku bisa lari dari hadiratmu? Gak bisa. Aku mau terbang dengan sayap fajar ke ujung dunia juga di situ engkau ada. Aku mau masuk ke dunia orang mati, di situ engkau juga ada. Nah itu kesadaran yang harus kita ngerti sebagai umat pilihan oleh kasih karunia tadi. Kita harus hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia yang memampukan kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita mengerti kasih karunia hyper grace tadi dengan benar, hidup kita akan jadi ringan Bapak Ibu. Seperti yang berkali-kali saya katakan dulu, bahkan mungkin sampai hari ini, bedanya dulu dan sekarang gini, kalau lagi doa, lagi penyembahan, kira-kira bisa gak muncul pikiran jahat Bapak Ibu? Pernah ngalami? Cuman saya ya, ternyata pikiran saya yang jahat. Pikiran Bapak Ibu mah pakai malaikat semua ya. Kalau dulu muncul gitu saya tengking-tengking, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semakin ditengking, semakin muter-muter di sini. Akhirnya berhenti doa dan kemudian gak pernah doa. Merasa apa? Gak layak, gak kudus nih pikiran. Ya sudahlah gak usah doa. Enggak, sekarang ketika pikiran jahat muncul, Tuhan ampunin, Tuhan ampuni. Terus fokusnya nyembah Tuhan lagi. Itu lebih ringan Bapak Ibu. Hari Sabtu gak stres seperti dulu lagi. Karena saya tahu hidup saya di dalam kasih karunia, saya fokus saya melakukan kebenaran. Kalaupun seandainya saya jatuh, saya tahu seperti bapa yang berlari menyambut anak bungsunya. Dia akan berkata, aku ampuni engkau. Tapi sekali lagi, seperti yang kisah gelas kristal tadi Bapak Ibu, itu akan membuat saya lebih hati-hati dalam hidup. Bukan suka-suka dalam hidup. Nah ketika fokusmu bukan lagi buat dosa untuk diampuni, tapi engkau diampuni untuk lakukan kebenaran seperti Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, hidupmu pasti akan berbuah Bapak Ibu. Amin. Dan sebagai yang terakhir, poin yang terakhir. Hidup setia sampai akhir. Karena Wahyu pasal 17 ayat 14 ngomong seperti ini. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Baca sama-sama bagian terakhir. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Hari ini kita sudah masuk dalam screening kedua. Kita dipanggil iya. Kita udah dipilih karena kasih karunia, karena respon kita iya. Tapi Tuhan mau kita setia sampai akhir. Amin. Dan saya percaya ketika kita ngerti betul tentang hyper grace, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita semakin maksimal dalam hidup kita. Hidup kita enggak lagi hanya untuk suka-suka buat dosa, tapi kasih karunia itu memampukan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, engkau dipilih itu karena kasih karunia. Jadi hiduplah di dalam kasih karunia. Kasih karunia memampukan kau hidup dalam kebenaran firman. Dan kalaupun satu saat engkau masih bisa jatuh, datang kepada kasih karunia. Karena di dalam Kristus gak ada penghakiman, gak ada penghukuman. Bangkit lagi. Amsal katakan orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangkit kembali. Tapi sekali lagi please jangan disalah mengerti dan jangan disalah gunakan. Aku diampuni untuk berbuat baik. Jadi fokusnya bukan aku sudah diampuni untuk buat dosa lagi. Bukan Bapak Ibu. Amin. Jadi biarlah hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Dan saya percaya hidup kita akan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Saya undang pemain musik. WL Single kita naikkan bukti kebesaranmu. Mari Bapak Ibu, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan kita benar-benar sadar, ngerti, faham. Semata-mata hanya karena kasih karunia kita ini dipilih Bapak Ibu. Bukan karena kebaikan kita. Dan mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita terus melangkah dalam kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita sama-sama bagi berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku,
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu ya hidupku. Hidupku menggenapi biarlah sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, yang Kau pilih hanya karena kasih karunia-Mu semata-mata. Hidup kami menggenapi firman-Mu, sebab kami percaya Engkau selalu bersama kami. Bahkan Engkau di dalam kami dimanapun kami ada, supaya hidup kami jadi bukti kebesaran bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mari dengan iman sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku ya, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau hidup dan berjalan di dalam kasih karunia-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena fokus hidup kami adalah melakukan kebenaran-Mu, sebagai orang-orang yang telah diampuni, sebagai orang-orang yang tidak menerima penghakiman dan penghukuman. Dan biarlah Kau dapati kami setia sampai akhir. Secara daging mungkin itu sulit, ribet, tapi kami mau melakukan firman-Mu karena kami suka akan pilihan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam intimidasi iblis yang terus menerus mengingatkan kami akan dosa-dosa masa lalu kami. Karena sesungguhnya Engkau sudah menebus hidup kami, Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami. Kasih karunia-Mu memampukan kami untuk semakin serupa dengan Engkau, supaya hidup kami jadi berkat, jadi teladan, dan orang-orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Karena kami Kristen Tuhan, kami pengikut Kristus. Tuhan, terima kasih, biarlah kami menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap dan berkenan kepadamu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati.